Halo semuanya, selamat datang, selamat nonton, dan selamat belajar. Bersama kita, hari ini kita akan collab seputar materi yang menarik tapi masih bicara dengan santai-santai. Kalian pernah nggak sih kayak mau menemukan suatu file atau dokumen penting tapi nggak ketemu-ketemu, kalian udah scroll dari atas sampai bawah nih, kok nggak ada ya filenya? Sumpah aku pernah tahu nyari file tugas itu sampai recycle bin. Oh iya? Terus ketemu nggak di sana? Enggak. Nah, jadi biar hal kayak gitu nggak keulang lagi, hari ini kita bakal bahas sistem penyimpanan arsip. Yuk mulai. Pertama kita akan bahas apa itu sistem penyimpanan arsip. Nah, teman-teman di sini ada yang mau jelasin nggak? Nah, biar aku aja jelasin. Jadi sistem penyimpanan arsip itu adalah suatu metode atau cara untuk menyusun, menyimpan maupun menata sebuah dokumen arsip biar pas dibutuhin itu gampang banget ditemuin. Oh, biar dokumennya nggak hilang gitu. Cuma itu biar orang lain itu bisa tahu nyarinya di mana, bukan hanya kita aja yang tahu nyimpennya di mana. Nah, masuk nih yang paling banyak jenis-jenis penyimpanan arsipnya. Ada nggak masalahnya? Ya bener, kalau gitu semuanya itu ada 6. Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang paling klasik namanya yaitu sistem abjad. Jadi arsip itu diurutkan berdasarkan abjad. Jadi dimulai dari A, B sampai Z. Oh, jadi kayak playlist Spotify yang di sort by name gitu. Sama di kontak HP itu ada A, B, C. Oh, ya benar. Jadi obrolan itu jelas. Jadi kalau kita mau cari nama orang, nama perusahaan, jadi gampang buat ketemu. Tapi ada juga tahu kelemahannya. Kalau misalnya ya arsipnya tuh udah ada banyak, ada ribuan gitu. Terus kalau tanpa masuk kategori tambahan, itu bisa bikin pusing juga tau. Lanjut ke sistem penyimpanan yang kedua nih. Kalau nggak salah sistem subjek ya. Iya benar banget. Jadi sistem ini tuh arsipnya tuh dikelompokkan berdasarkan topik atau kategori. Kayak misalnya nih ya, yang menyangkut tentang keuangan itu berarti masuknya ke folder keuangan. Terus kalau misal tentang pegawai kayak gaji, cuti, absensi itu masuknya ke SDM. Oh, jadi kayak kita ngelompokin tugas per matkulnya gitu. Jadi keunggulannya itu pengelompokannya lebih jelas dan juga relevan. Jadi orang tuh bisa tahu harus buka folder yang mana dulu. Kalau kelemahan itu satu dokumen itu bisa masuk ke dua kategori sekaligus. Contohnya itu surat kontrak karyawan. Jadi satu dokumen itu bisa masuk ke kategori SDM atau buku gitu. Yang ketiga apaan sih guys? Nomor-nomor nggak sih? Ya benar banget. Jadi sistem nomor ini nanti setiap arsip dokumen itu nanti bakal dikasih nomor urut. Jadi kita nyarinya nanti berdasarkan nomor, bukan subjek atau nama aja. Berarti emang harus tahu nomornya dong? Nah makanya kita tuh butuh indeks sebagai panduannya. Jadi nanti kamu tuh nyarinya tuh di indeks dulu, nyari nama, terus habis itu nanti di indeksnya baru kamu dikasih tahu nomornya tuh berapa gitu. Tapi kalau kayak gitu, kelemahannya kita harus super teliti. Karena kalau salah satu nomor aja, arsipnya jadi hilang. Nah, maka dari itu sistem itu nggak cocok buat orang yang suka klik. Oke, next nih yang keempat. Kira-kira apa ya? Nah yang keempat tuh ada sistem kronologis. Jadi arsip ini tuh nyimpennya berdasarkan urutan waktu atau tanggal kejadian. Sistemnya sederhana yaitu periodik. Jadi gampang banget buat dicari kalau ingat tanggalnya. Loh, berarti kalau lupa tanggalnya bakal nyusahin yang nyari dong? Ya makanya jangan pikun. Dan juga penulisan arsip ini tuh harus konsisten. Misal kamu pakai urutan tanggal, bulan, tahun, itu yang lain juga harus mengikuti struktur itu. Nah yang kelima ini tuh ada yang namanya sistem geografis. Nah sistem geografis ini pengelompokannya berdasarkan wilayah. Klasifikasinya tuh bisa berdasarkan negara, provinsi, kabupaten, ataupun wilayah administratif yang lebih. Kayak kantor kecamatan yang biasanya nyimpen dokumen berdasarkan wilayah desa gitu kan? Yap, benar banget Sarah. Nah, masuk nih yang terakhir, sistem yang paling disukai Genji, sistem elektronik. Nah di sistem elektronik ini semua arsip disimpan dalam bentuk digital. Jadi bisa disimpan di komputer, cloud, ataupun di server kantor. Keunggulannya sudah jelas, pasti aksesnya lebih cepat, hemat ruang fisik, dan juga bisa dicari menggunakan fitur refresh. Tapi jangan lupa sama kelemahannya, sistem ini tuh rentan banget terkena gangguan teknis, terserang virus, ataupun yang paling bahaya tuh bisa kebocoran data. Jadi, nggak bisa asal upload ya, keamanan harus tetap dijaga. Oke, tadi ada jenis-jenisnya nih. Sekarang kita bahas gimana penerapannya di kantor. Sebenarnya ada 5 langkah tahu yang bisa kita lakuin, mulai dari dasar dulu, yaitu identifikasi arsip. Jadi kita tuh harus tahu jenis arsip kita itu apa, seberapa besar jumlahnya, dan juga seberapa sering kita gunakan. Nah yang kedua, kita harus benar-benar cari sistem yang cocok sesuai kebutuhan. Jadi nggak boleh ngasal. Nah, terus yang ketiga kita siapin infrastrukturnya. Kalau arsipnya sudah fisik berarti perlunya itu kayak rak, map, lemari, dan juga box. Tapi kalau arsipnya misalnya digital nih, berarti yang diperluin itu kayak software, cloud, ataupun juga server kantor. Nah selanjutnya, jangan lupa pelatihan dan juga sosialisasi ke staff. Karena sistem yang bagus itu nggak akan berjalan maksimal kalau orang-orang itu nggak paham cara pakainya gimana. Akhir evaluasi dan juga pemeliharaan. Jadi sistem ini tuh harus selalu dicek dan juga disesuaikan. Kayak hubungan gue nih, harus dijaga, dievaluasi, dan gak boleh berjalan sendiri. Ya apa? Oke guys, itu dia review dari materi yang udah kami sampaikan pada hari ini. Terus yang paling penting, apapun sistemnya, kalian tetap harus backup data kalian. Sekian dari kami kelompok 3 mengucapkan Bye bye, see you next time guys.